Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bahas salah satu materi pelajaran fisika kelas 10. Ada yang bisa nebak kira-kira aku mau bahas apa ya? Oke guys, materi pada video kali ini adalah materi yang sering kita jumpai dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, kita akan bahas konsep fisika tentang usaha dan energi. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Teman-teman semua pernah tidak mendorong sebuah mobil yang mogok? Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga mendorong dengan berbagai macam gaya, agar mobil dapat bergerak maju atau berpindah tempat, tapi terkadang mobil itu masih tetap diam, tidak mau bergerak. Ternyata, konsep usaha dalam fisika berbeda dengan konsep usaha yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan konsep usaha dalam fisika, fenomena pada ilustrasi tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Kenapa begitu ya? Padahal sudah lelah berjuang dengan berbagai macam gaya, tapi menurut ilmu fisika usahanya sama dengan nol. Jadi, apa ya sebenarnya pengertian usaha menurut konsep fisika? Nah, untuk tahu jawabannya, tonton terus ya video ini sampai selesai. Usaha dalam fisika terjadi karena adanya gaya yang diberikan kepada sebuah benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah. Ilustrasi gambar yang menunjukkan seorang laki-laki yang mendorong sebuah gerobak adalah contoh melakukan usaha, di mana laki-laki tersebut memberikan gaya berupa dorongan kepada gerobak, dan gerobak tersebut pun berpindah. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung usaha yang disebabkan oleh beberapa kasus. Contohnya, yang pertama, seperti ilustrasi di bawah ini, seseorang sedang mendorong troli. Nah, ketika troli yang didorong searah dengan perpindahan yang terjadi, dengan kata lain, gaya yang diberikan berupa dorongan searah dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan oleh orang tersebut dinamakan usaha positif, yaitu usaha yang terjadi apabila gaya yang bekerja searah dengan perpindahan yang terjadi. Nah, untuk usaha positif ini, maka rumus menghitung usahanya adalah W sama dengan F dikali S, di mana W itu merupakan usaha dengan satuan Joule, F merupakan gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton, dan S adalah perpindahan benda, satuannya adalah meter. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah paham ya?
Oke, kasus yang kedua yaitu gaya yang diberikan kepada benda membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya seperti ada seorang anak laki-laki yang sedang menarik mobil-mobilannya. Nah, gaya tarikannya itu membentuk sudut terhadap arah perpindahannya. Oke, nah untuk kasus seperti ini, maka rumus usaha yang dipakai adalah W sama dengan F cos alpha dikali dengan perpindahan. Di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton, alpha itu adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan. Sedangkan S itu adalah perpindahan benda yang terjadi. Berikutnya, kasus yang ketiga yaitu usaha negatif. Apa sih usaha negatif? Usaha negatif itu adalah besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan benda. Seperti pada gambar, ada seorang anak yang mencoba untuk menarik gerobaknya dengan ke arah kiri. Tetapi karena gerobak tersebut berada pada bidang miring, maka gerobak tersebut bergerak ke arah kanan. Nah, di sini yang terjadi adalah gaya yang diberikan oleh anak tersebut berlawanan arah dengan arah perpindahan gerobak. Jadi, untuk menghitung besar usaha pada kasus seperti ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali dengan S, di mana alpanya itu besarnya 180 derajat. Sehingga cos 180 derajat itu adalah min 1. Jadi, rumus yang bisa kita pakai adalah W sama dengan min F dikali dengan S. Oke, di mana alfa itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Next, selanjutnya kasus yang keempat. Ini seperti ilustrasi pada gambar bahwa ada seseorang yang mencoba mendorong satu bongkahan batu yang sangat besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Ya tentu saja batu tersebut tidak berpindah sedikit pun karena batu tersebut sangat besar ya teman-teman. Nah, kira-kira kasus seperti ini usahanya dinilainya berapa ya? Ya, benar sekali. Ini sama kasusnya seperti pada awal video tadi. Pada saat ada seseorang yang mendorong mobil dan mobil tersebut tidak bergerak. Nah, di sini usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah 0 karena gaya yang diberikan tidak menyebabkan perpindahan benda. Jadi W sama dengan F dikali S-nya itu 0 karena benda tidak berpindah sehingga nilai W juga 0. Selanjutnya, kita akan menghitung besar usaha jika diketahui grafik F delta X. Kita dapat menghitung besarnya usaha dengan cara menghitung berapa besar luas daerah di bawah grafik. Contohnya, seperti pada gambar sebelah kiri. Daerah di bawah grafik berbentuk segitiga. Jadi, kita bisa menghitung berapa besar usaha dengan cara menghitung luas segitiga tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.
Jadi, energi dan usaha itu saling berhubungan ya teman-teman. Kita memerlukan energi untuk dapat melakukan Ada berbagai macam bentuk energi, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 bentuk energi. Oke, bentuk energi yang pertama yang akan kita bahas adalah energi potensial. Sedangkan yang kedua adalah energi kinetik. Dan yang terakhir adalah energi mekanik. Gimana teman-teman? Sudah pernah dengar nggak tentang energi-energi tersebut? Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Contohnya seperti anak yang sedang mendayung sepeda ini. Energi potensialnya tergantung pada kedudukan anak tersebut. Ketika dia berada di dasar dan ketika berada pada puncak bukit, maka energi potensialnya pun berbeda. Oke, contoh yang kedua itu adalah seperti buah yang ada pada tangkainya, buah yang masih pada pohonnya. Nah, itu adalah contoh beberapa energi potensial. Energi potensial terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Energi potensial gravitasi memenuhi persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, satuannya adalah joule. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian, satuannya meter. Dari persamaan tersebut, kita dapat melihat bahwa energi potensial suatu benda akan semakin besar apabila ketinggian benda tersebut terhadap acuan juga semakin besar. Selanjutnya, yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan akibat adanya perubahan bentuk pegas. Perubahan tersebut dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Persamaan untuk energi potensial pegas adalah F sama dengan K dikali delta X. EP sama dengan 1/2 F dikali delta X. Sehingga persamaannya menjadi EP sama dengan 1/2 K dikali delta X kuadrat, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton, K itu merupakan konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sedangkan delta X adalah pertambahan panjang yang dialami oleh pegas, satuannya adalah meter.
Energi selanjutnya yang akan kita bahas adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Persamaan untuk energi kinetik memenuhi EK sama dengan 1/2 mv², di mana EK adalah energi kinetik, satuannya adalah joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Energi yang ketiga yang akan kita bahas adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat gerakannya. Energi mekanik sendiri merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis ditulis EM sama dengan EP tambah EK. EM sama dengan MGH tambah 1/2 mv². Nah, bagaimana teman-teman? Kita telah membahas konsep usaha dan energi dalam fisika. Semoga teman-teman dapat paham ya. Nah, kita telah selesai membahas tentang konsep usaha dan energi di dalam fisika. Sekarang kita akan membahas hubungan usaha dan energi. Pertama, kita akan membahas hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha merupakan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1, sehingga menjadi W sama dengan 1/2 mv² dikurang 1/2 mv², sehingga menjadi sama dengan 1/2 mv² kurang v1². Yang kedua, kita akan membahas hubungan antara usaha dan energi potensial. Usaha adalah perubahan energi potensial. W sama dengan EP2 dikurang EP1, MGH2 dikurang MGH1. Jadi, usaha sama dengan MGH2 kurang H1. Oke, kita tiba pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. EM1 sama dengan EM2.
sehingga persamaannya menjadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Selanjutnya persamaannya menjadi 1/2 MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan 1/2 MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, ada beberapa catatan pada gerak hukum kekekalan mekanik. Yang pertama, jika kecepatan awal benda adalah 0, maka V0-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika benda berada pada titik tertinggi, maka Vt sama dengan 0. Yang terakhir, jika benda berada di permukaan tanah, maka H sama dengan 0. Oke, semua materi tentang usaha dan energi sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang ayo kita melihat beberapa contoh soal tentang materi usaha dan energi. Soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda dengan massa 20 kg meluncur ke bawah sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, untuk soal nomor 1, coba kita bahas ya. Pada soal, diketahui bahwa massa benda adalah 20 kg. Perpindahannya sejauh 2 meter dan sudut kemiringan adalah 30 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Benda meluncur ke bawah pada bidang miring, sehingga gaya yang melakukan usaha yang mengakibatkan benda tersebut meluncur adalah gaya berat M G sin 30. Kita bisa memakai rumus W sama dengan F dikali S, di mana F tersebut adalah gaya berat pada bidang miring yang menyebabkan benda tersebut meluncur, yaitu W sama dengan MG sin 30 dikali S, di mana M bernilai 20 kg, G kita pakai 10 meter per sekon kuadrat, dan sin 30 sendiri adalah setengah dikalikan dengan perpindahan benda yaitu 2. Maka kita dapatkan hasil untuk usahanya adalah W sama dengan 200 Joule. Kita ke soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 3 detik. Pembahasan soalnya, diketahui massa 4 kg, percepatan 3 meter per sekon, waktu adalah 3 detik. Pertanyaannya adalah, usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 3 detik.
untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus menghitung nilai V1 dan V2. Pada soal, benda mula-mula diam, sehingga nilai V1-nya adalah 0. Maka V2 dapat dicari dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu V2 sama dengan V1 tambah A dikali T. Dengan V1-nya adalah 0, sehingga kita dapatkan nilai V2-nya adalah 9 meter per sekon. W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 1/2 MV2 kuadrat dikurang 1/2 MV1 kuadrat. W sama dengan 1/2 kali 4 dikali 9 pangkat 2 dikurang 0, karena nilai EK1-nya adalah 0. W sama dengan 2 dikali 81, maka nilai usaha yang kita dapatkan adalah 162 Joule. Soal nomor 4. Sebuah bola besi masanya 0,2 kg dilempar vertikal ke atas. Energi potensial benda pada ketinggian maksimum adalah 40 Joule. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut. Oke, pembahasan untuk soal nomor 4. Diketahui dari soal, nilai energi potensialnya adalah 40 Joule. Masanya adalah 0,2 kg dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah H maksimum, ketinggian maksimum. Kita dapat menggunakan rumus energi potensial gravitasi, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP-nya sendiri nilainya telah kita ketahui dari soal, yaitu 40. Kita masukkan nilai 40 sama dengan massa 0,2 dikali dengan G10 dikali dengan H. Maka diperoleh nilai H sama dengan 42. H sama dengan 20 meter. Oke, baiklah, kita telah sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya adalah sebuah benda jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar di bawah ini. Hitunglah perbandingan energi potensial dan energi kinetik ketika sampai di B. Oke, pada gambar sudah cukup jelas ya bahwa kita ketahui nilai HA-nya adalah H dan nilai HB-nya adalah 1/3 H. Karena ini adalah gerak jatuh bebas, maka nilai V awal, VA-nya adalah 0. Yang menjadi pertanyaan pada soal adalah berapakah perbandingan antara energi potensial di B dan energi kinetik di B, EPB banding EKB. Nah, untuk menjawab soal ini terlebih dahulu tentukan dulu energi potensial benda saat di titik B, yaitu EPB. Nah, nilai HB-nya adalah 1/3 H. Maka EPB sama dengan kita menggunakan rumus energi potensial gravitasi, yaitu EPB sama dengan M dikali G dikali HB. HB-nya nilainya 1/3 H, sehingga EPB menjadi 1/3 MGH.
Selanjutnya, menentukan energi kinetik di titik B. Energi kinetik di titik B dapat kita cari dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMB. EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Kita masukkan masing-masing rumus untuk energi potensial dan energi kinetiknya. Karena VA nilainya 0, maka untuk EKA nilainya adalah 0. Tinggal kita masukkan nilai untuk energi potensial A, yaitu M, G, HA nilainya adalah H. Sama dengan sepertiga MGH nilai EPB ditambah dengan EKB. EKB sendiri adalah sama dengan MGH dikurang sepertiga MGH. Nilainya menjadi EKB sama dengan 2/3 MGH. Selanjutnya, kita lihat perbandingan antara energi potensial dan energi kinetik pada saat di titik B. EPB banding EKB. EPB yang telah kita dapatkan tadi adalah sepertiga MGH banding EKB yang kita dapatkan sebelumnya adalah 2/3 MGH. GH dibagi MGH nilainya 1, sehingga hasilnya menjadi sepertiga banding 2/3. Hasil akhirnya adalah EPB banding EKB sama dengan 1/2. Nah, sudah selesai semuanya pembagian soal pada materi usaha dan energi kali ini. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Sampai di sini pembahasan kita tentang materi usaha dan energi. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.